Ya, sekarang kita membahas tentang dosa dan pertanyaan dari mahasiswa STT Duta Panisal bertanya tentang apakah dosa itu ada beratnya? Bobotnya itu apakah ada? Oke. Yang pertama kita harus tahu bahwa dosa itu imaterial. Saya ajak saudara untuk ke whiteboard ya. Pertanyaannya adalah apakah dosa itu ada bobotnya? Ya, yang pertama kita harus lihat dulu dari pemahaman bobot di sini. Apakah yang dimaksudkan bobot ini secara materi, ya, ataukah secara kualitas? Ya, kalau bobot dalam pengertian materi, mungkin ini yang berkaitan dengan makna denotatif. Tetapi yang satu itu makna konotatif. Oke. Sekarang kita lihat bahwa fakta esensi dari dosa itu adalah imaterial. Ya. Itu berarti bahwa dosa bukan suatu benda yang dapat diukur. Itu berarti bahwa secara ontologi dosa itu tidak dapat diukur secara empiris. Secara empiris tidak nyata. Nah, itu berarti dari kelompok ilmu pengetahuan, kelompok ilmuwan mengatakan bahwa dosa itu tidak eksis. Ya, di samping dosa itu tidak eksis, dosa itu juga sifatnya tidak tentu, tidak menentu. Ya. Yang dimaksudkan tidak menentu ini relatif. Ya. Jadi dosa itu relatif. Dia tidak eksis, kan? Dia tidak dapat secara ontologi, dia tidak nyata secara empiris. Ya. Lalu dosa itu, karena itu dosa menjadi relatif. Ya. Pada wilayah A, ya, tindakan X itu dosa. Pada wilayah B, tindakan X itu tidak berdosa. Jadi begini maksudnya. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Misalnya hubungan seks. Hubungan seks. Di Amerika, selagi suka sama suka, ya, dan itu tidak menimbulkan kekerasan, maksudnya tidak menimbulkan, tidak rugi, tidak menimbulkan kerugian, ya, orang boleh melakukan seks. Seks itu wajar, ya, bukan kejahatan.
Tapi di Indonesia, ya, memegang anggota tubuh tanpa izin, kecuali diizinkan ya, enggak masalah. Tapi kalau memegang anggota tubuh tanpa izin, itu sudah termasuk pelecehan itu. Pelecehan seks, dan itu di samping dosa, ada hukuman, tindakan kriminal. Ya, jadi ini adalah contoh bahwa ternyata dosa itu relatif. Ada orang yang mengatakan itu adalah tindakan kejahatan. Di bagian yang lain mengatakan, siapa yang bilang jahat? Enggak masalah itu wajar-wajar saja. Begitu. Ya, selagi tidak merugikan. Ya, kalau sudah merugikan tentu masalah dia. Ya, masalah itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah yang ditanyakan. Kalau di dalam Alkitab, ya, tadi Ratna sudah membaca ayatnya. Di mana Ratna ayatnya itu? 2 Yohanes pasal yang 5. 2 Yohanes 5 ayat 16 ya. Oke, kita baca ya. 2 Yohanes. Loh. 1 Yohanes toh? Oh iya, 1 Yohanes, Pak, 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi di sini ada 2 dosa. Tadi katanya ada dosa besar, dosa kecil. Hah? Oh, itu pertanyaannya ya. Apakah dengan pernyataan ini membuat bobot dosa? Oh, ya. Jadi di sini ada dosa yang mendatangkan maut. Karena upah dosa itu adalah maut ya. Dan ada dosa yang bisa tidak dihitung sebagai dosa. Nah, ini satu ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes di sini, ada semacam satu perbandingan ya. Ini saya ambil perbandingan. Nanti kita harus cek dulu di dalam bahasa Yunaninya. Perbandingannya adalah bahwa kesalahan itu belum tentu dosa. Tetapi dosa itu pasti kesalahan. Pasti suatu kesalahan. Ya, seseorang bisa berbuat salah, tapi itu tidak mendatangkan maut. Nah, kesalahannya bisa diperbaiki sehingga dia terbebas dari tuntutan dosa dan terbebas dari akibat dosa.
Misalnya seorang, ini tentang kesalahan yang belum tentu dosa ya. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya ya, petani yang membuka lahan baru. Ya, dia tidak tahu bahwa membuka lahan baru itu suatu kesalahan. Ya. Tetapi sekalipun dia membuka lahan baru dan dia tidak tahu dan ternyata memang itu satu kesalahan, apa yang dilakukan itu bukan dosa. Sekalipun bukan dosa, tetapi itu tetap sebuah kesalahan. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang dosa, itu sudah pasti suatu kesalahan. Ya. Ini contoh yang kedua, masih berkaitan dengan kesalahan belum tentu dosa. Misalnya mahasiswa. Ya, seorang mahasiswa mengerjakan ujian, dia melakukan kesalahan jawab. Ya, padahal yang ditanyakan misalnya tentang kristologi ya, tentang Kristus. Pemahaman tentang Kristus, kristologi. Salah dia jawab, berarti kan pemahamannya salah. Sekalipun demikian, belum dihitung dosa. Walaupun pemahamannya tentang Kristus salah. Apa buktinya Pak? Ya, waktu dikasih ujian salah jawab kok. Berarti kan tidak ngerti dia tentang Kristus. Oke. Nah, ada kemungkinan yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes 5:16, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, adalah kesalahan-kesalahan yang saya contohkan seperti tadi. Ya, tetapi untuk jelasnya kan kita harus lihat bahasa Yunaninya. Ini saya bawa Anda untuk membuka Bible Work dari 1 Yohanes 5 ayat 16. Ya. Kalau di sini, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yang ditulis di sini adalah amartanonta. Ya, bentuk partisip. Amartanonta, amartian me pros tanaton. Ya, tanaton itu mati. Ya, me pros tidak mati, ya, tidak melalui kematian. Jadi di sini menggunakan hamartia, ya. Jadi hamartanonta dan hamartian. Kata benda untuk dosa memang. Nah, tapi kita harus lihat lagi yang dimaksudkan hamartian di sini apakah memang ya. Jadi kalau di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17 itu dosa itu punya dua pengertian. Bentar ya. Saya kasih penjelasan begini. Kembali ke whiteboard. Nah, blackboard ya, papan tulis. Nah, kita lihat di bagian ini 1 Yohanes 5 ayat 16 ya, ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak dihitung sebagai dosa. Nah, ternyata
setelah kita lihat dalam pemahaman dictionary-nya, kamus dari segi kamus, dosa di sini punya dua pengertian. Ya, khususnya untuk 1 Yohanes 5, dosa itu punya dua pengertian. Ya. Pengertian yang pertama yaitu melakukan, berangkat dari satu tindakan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Tetapi itu yang berkaitan dengan dosa, tetapi ada yang disebut dengan wrong doing. Jadi kalau kita lihat artinya di sini adalah pekerjaan yang salah, satu pekerjaan yang salah, dan yang satu memang berkaitan dengan dosa. Ya, berkaitan dengan moral. Nah, jadi walaupun menggunakan bahasa Yunani yang sama, yaitu hamartia, tapi hamartia yang satu itu berbicara soal pekerjaan yang salah. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu salah belum tentu dosa. Ya, seperti mahasiswa salah menjawab pertanyaan. Ya, seorang petani salah bercocok tanam. Ya, itu salah memang. Apa itu salah? Ya jelas salah, tidak sesuai dengan aturan ilmu. Ya, tapi apakah itu berdosa? Tidak. Ya toh? Misalnya ada seorang ilmuwan melakukan eksperimen, salah terus. Ya, itu tidak dikategorikan dosa. Tapi kalau itu dosa yang berkaitan dengan moral, nah ini yang terdefinisi sebagai kejahatan. Nah, kejahatan inilah yang merugikan, mempunyai sifat merugikan. Ya, merusak dan menghancurkan. Ya, itu berarti bahwa dosa yang dalam konteks pekerjaan salah ini bisa dikatakan dosa kecil. Bisa. Tapi harus melihatnya dalam pengertian konotatif ya. Yang satu bisa disebut dosa besar. Tapi di sini masih juga dalam pengertian konotatif. Ya, artinya besar kecilnya itu bukan secara jasmani, secara material, ya, tetapi lebih dalam pengertian konsep. Nah, itu berarti bahwa dosa itu bisa dibagi menjadi dua, berkaitan masih dengan dosa besar kecil dan dosa besar ini, yaitu bicara soal kualitas dosa. Jadi dalam konteks kualitas, maka dosa itu bisa dibagi menjadi dosa kecil dan dosa besar. Nah, besar kecilnya ini faktor yang mempengaruhi akhirnya membuat penilaian bahwa dosa ini kecil atau besar itu dikaitkan dengan berat ringannya akibat yang terjadi. Ya. Sorry. Jadi ini berat atau ringan dari akibat yang ditimbulkan.
Iya. Ya, ini kecil ya. Berarti ini akibat yang ditimbulkan ringan ya. Kalau besar berarti akibat yang ditimbulkan itu besar. Besar. Ya. Jadi kita bisa mengkategorikan dosa itu sebagai dosa kecil dan dosa besar berkaitan dengan kualitas dosa itu. Ya. Semakin jahat tindakan yang dilakukan, semakin besar akibat yang ditimbulkan. Nah, bagi manusia, kejahatan, jadi dosa yang berkaitan dengan kejahatan ini, implementasinya pada hukuman. Jadi kalau ringan, hukumannya sedikit. Ya, kalau besar ya hukumannya besar ya. Hukuman sampai pada hukuman mati. Misalnya seorang mencuri anak ayam. Ya. Ya, misalnya ada anak ayam ada ayam melahirkan 2, dicuri 1. Ya. Lalu hukumannya hukuman mati. Ya, itu tidak sesuai. Ya. Tapi kalau ada pembunuh berantai, ya hukumannya hukuman mati. Kalau hanya mencuri anak ayam, ya mungkin hukumannya 6 bulan di bawah 1 tahun. Ya, atau mungkin ya dimaafkanlah karena terlalu kecil hukumannya. Ya, tapi namanya hukum tetap ya. Nah, biasanya hukuman di bawah 1 tahun, kurang dari 1 tahun, itu bisa tidak dipenjara. Tapi tetap harus melakukan wajib lapor. Ya, jadi ini berkaitan dengan kualitas. Karena dosa itu identik dengan kejahatan. Maka kalau dosanya kecil, maka ringan akibat yang ditimbulkan dan efek kepada orang lain juga sangat sedikit. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, akibatnya besar, efeknya juga bisa terjadi bagi banyak orang, dan hukumannya pun bisa besar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah memandang dosa itu juga seperti dalam konteks nilai yang diberikan manusia tentang dosa? Apakah Allah juga memiliki konsep melihat dosa ini ada dosa kecil atau ada dosa besar? Ada. Kenapa kok kamu bilang ada? Ini siapa, si Anu ya? Ratna ya? Ya. Ratna, kenapa kok bilang ada? Ya, karena dari penjelasan ini kan Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah juga memandang dosa itu berkaitan dengan kualitasnya? Seperti tadi yang saya jelaskan. Apakah bagi Allah dosa kecil, dosa besar sama saja? Jadi kalau orang mencuri ayam, itu sama saja dengan pembunuh berdarah dingin gitu. Sama, Pak. Kalau sama, adilkah Allah? Nah, itu pertanyaannya. Oke, kalau di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 2, coba minta tolong seorang membaca 2 Raja-Raja 17 ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Oke, jadi di sini dikatakan tidak sebanyak dosa raja-raja Israel. Jadi ada dosa itu
diperlihatkan atau diperhitungkan banyak sedikitnya, ya. Jadi ini berkaitan dengan jumlah. Jadi ada orang yang melakukan banyak dosa, tapi ada orang yang hanya berbuat dosa-dosa sederhana, dosa-dosa sekedarnya, hanya sekedar dosa. Lalu di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 9, coba baca lagi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan masih menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunyakan Tuhan dari hadapan orang Israel. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa dosa ini dikaitkan dengan kualitas, ya. Ada dosa yang lebih jahat, ada dosa yang tidak terlalu jahat tapi juga dosa gitu. Jadi kalau kita lihat di situ ada dua setidaknya kategorinya, bahwa ada dosa banyak, ada dosa sedikit dari jumlah. Kemudian ada dosa juga yang dikaitkan, ada yang dosa lebih jahat, ada dosa yang tidak jahat. Lalu ada beberapa ayat, misalnya saja dalam 2 Tawarikh, ya. 2 Tawarikh 6 ayat 39. Silakan baca 2 Tawarikh 6 ayat 39. 2 Tawarikh 6 ayat 27. Oke, ada kata-kata dan ampunilah dosa, ya. Ampunilah semua. Sekarang 39. 2 Tawarikh 6 ayat 39. Secara teologi Allah setuju bahwa ada dosa itu bisa banyak. Karena ada di dalam Alkitab, ya, berarti Allah setuju, ya. Dosa bisa banyak. Ya, ini di dalam 1 Raja-Raja berapa tadi itu? 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 33, ya. Dosa itu bisa banyak. Lalu yang berikutnya, ya, bisa di 2 Raja-Raja 17 ayat 2 juga, ya. Ini atau di 2 Raja-Raja 17 ayat 2. Lalu ada juga yang dosa itu dikaitkan dengan kualitas, ya. 2 Raja-Raja 21 ayat 9. Ya. Ini kualitas dosa. Itu pada 2 Raja-Raja 21 ayat 9. Ya. Kemudian jenis dosa, ya. Jenis dosa itu ada dosa pribadi, ada dosa umat. Dosa umat atau bersama, dan ada dosa jemaat. Ya, ini dalam Wahyu. Ini tadi dalam Raja-Raja, ya. Ya, ini dalam Perjanjian Baru banyak, ya, dosa pribadi. Apalagi surat-surat Paulus, ya, bicara tentang dosa pribadi. Misalnya pasal 3 dari Roma dan Roma pasal 7. Ya. Ini jenis-jenis dosa. Jadi ini jumlah dosa. Jadi ada jumlah dosa. Dosa itu bisa banyak, bisa sedikit. Ada kualitas dosa. Kualitas. Nah, berkaitan dengan kualitas, nah ini yang mungkin bisa kita pakai istilah besar kecil.
Ya. Kemudian dari segi hukumannya, jenis hukuman, jenis dosa, bentar, bukan jenis ya. Ada dosa kekal, ya. Ada dosa tidak diampuni, tidak dapat diampuni. Ya, ini sifat ya mungkin ya, kita pakai sifat ya. Jadi ada dosa kekal, misalnya di ayat Markus 3 ayat 29. Ya, ini dosa kekal ya. Markus 3 ayat 29. Dosa yang tidak dapat diampuni itu menghujat ya, menghujat Roh Kudus. Oke. Ada dosa yang dapat diampuni ya. Begitu. Jadi ini berkaitan dengan sifat dosa. Jadi ada jenis dosa, dosa pribadi, dosa umat, dosa jemaat. Kemudian ada sifat dosa, dosa kekal, dosa tidak dapat diampuni, dan dosa dapat diampuni. Lalu ada dosa masih berkaitan dengan sifat dosa. Jadi ada dosa yang bisa diabaikan, karena tidak ada efek dosanya. Ya. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Ya. Jadi ini adalah sifat-sifat dosa. Nah, ini tadi di dalam 1 Yohanes tadi ya. Ini juga ya, dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa tadi? Yohanes 5 ayat 16. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, inilah dosa-dosa yang dikaitkan dengan Alkitab ya. Dan ini pasti sudah disetujui oleh Allah ini ya. Konsep dosa seperti ini pasti sudah diketahui oleh Allah dan disetujui oleh Allah karena ada di dalam Alkitab. Nah, kembali kepada pertanyaan, itu berarti bahwa kualitas dari dosa itu yang kemudian oleh manusia disebutkan sebagai dosa kecil dan dosa besar. Nah, mengapa manusia melihat dan menganggapnya seperti itu? Dikaitkan dengan akibat dari dosa. Akibat yang ditimbulkan. Itu kecil, sedangkan di sini akibatnya besar. Nah, sekarang saya mau bicara soal akibat dosa. Jadi di bagian akibat dosa, ini ada dosa yang berakibat mempunyai akibat metafisika. Ya. Ada dosa yang mempunyai berakibat secara sosial
dan ada dosa yang memiliki akibat dari segi budaya. Dan juga dosa yang bisa mengarah kepada akibat secara fisik atau kesehatan. Ya, jadi ada dosa-dosa yang bisa membuat orang sakit ya. Karena ada dosa-dosa yang beberapa orang yang disembuhkan dari sakit penyakitnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, kamu sudah disembuhkan, kamu jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih besar daripadamu. Makanya kemudian ditanyakan, jadi sebenarnya orang yang buta sejak lahir ini siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya, apakah dianya yang berdosa? Iya. Jadi ada yang dalam konsep Yahudi itu ada dosa-dosa yang bisa berakibat pada fisik. Nah, yang metafisika ini tentu dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, yang nanti dikaitkan dengan apakah orang itu diampuni dosanya dan masuk surga, ataukah orang itu dosanya belum sempat diampuni, dia tidak mau minta ampun, atau ya dalam kasus yang lain akhirnya dia masuk neraka. Itu berarti bahwa ketika seseorang memohon ampun dosa, memohon ampun, itu ada setidak-tidaknya dua hal yang terjadi ketika seseorang itu memohon ampun. Yang pertama, itu secara metafisik dosa diampuni. Ya. Tetapi secara fisik ya, atau apa ya disebut imanen, secara imanen itu bisa banyak terjadi. Ya. Sakit bisa hilang, atau orang yang sakit itu tetap sakit, tetapi secara rohani itu diampuni dosanya. Ya. Tapi ada yang sakit, ada yang diampuni dosanya sekaligus sakitnya disembuhkan. Ada yang diampuni dosanya tapi dia tetap sakit. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan akibat sosial. Misalnya saja dikucilkan dari masyarakat. Atau masuk dalam penjara, lembaga pemasyarakatan. Ya. Ada juga akibat budaya yang harus dia tanggung. Ya, diusir ya, misalnya diusir dari tanah kelahiran. Ya, kemudian kehilangan hak. Ya, hak sebagai warga. Karena kehilangan hak sebagai warga sehingga dia tidak mendapat hak waris misalnya. Ya, dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sekalipun seseorang itu memohon ampun dosa dan dosanya diampuni,
tetapi tidak serta-merta hukuman itu terlepas. Itu berarti bahwa orang yang minta ampun dosa-dosanya, dia mungkin ada kemungkinan dia tetap harus menanggung hukuman dosa. Tetapi bukan secara metafisik, tetapi secara imanen. Artinya secara fisik, ya karena dia dulu melakukan dosa yang berkaitan dengan kesehatan, ya akhirnya dia tetap harus menanggung sakit penyakit itu sampai dia mati. Gitu. Misalnya saja ada seorang gadis, dia melakukan hubungan seks di luar nikah, lalu kedapatan oleh tua-tua adat, dia dikucilkan dari masyarakat. Tapi ketika dia minta ampun, dosanya diampuni oleh Tuhan. Tapi hukuman dikucilkan masyarakat, dia tetap terima. Ya. Begitu juga dengan sakit penyakit tadi. Ada yang disembuhkan. Ada yang ketika dia mohon ampun dosanya, sakit penyakitnya langsung disembuhkan sekaligus. Tapi ada juga yang dia tetap harus tanggung sakitnya sampai dia mati. Begitu juga dengan akibat dari budaya. Nah, kadang-kadang budaya juga menghukum orang-orang yang berdosa tadi. Ya tentunya dengan aturan-aturan budaya dan adat istiadat setempat. Ya di sini kan kita bisa lihat masing-masing tempat memiliki aturan-aturan yang berbeda ketika menangani kejahatan. Yang notabene kita tahu kejahatan itu sebagai satu dosa. Ya, tetapi bagaimana dengan Allah? Ya, kalau kita lihat bahwa Allah mengatakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, ya, ini mohon pengampunan, ya, merah seperti kirmisi, itu mengindikasikan bahwa itu dosa besar sekali. Karena itu dilambangkan dengan warna yang sangat merah. Tetapi dosa yang sebesar itu pun diampuni oleh Tuhan. Nah, apakah Tuhan menghukum seseorang itu berdasarkan besar kecilnya dosa? Nah, ini kita tidak bisa mengetahuinya. Ya, karena itu belum pernah dicatat di dalam Alkitab secara gamblang. Kalaupun ada, itu pun masih meraba-raba dalam tafsir-tafsir Alkitab. Yang kita tahu bahwa semua dosa itu hukumannya adalah maut. Apakah itu dosa kecil, dosa sedikit, dosa besar, dosa banyak? Dosa itu mendatangkan maut. Itu berarti orang-orang yang berdosa itu sudah pasti masuk ke neraka. Tapi Pak, apakah orang Kristen bisa berdosa, Pak? Apakah orang Kristen bisa berdosa? Dan apakah orang Kristen yang berdosa tadi bisa masuk neraka? Nah, ini dia. Ya, jadi kalau pertanyaannya sudah berkaitan dengan apakah orang-orang Kristen bisa berdosa? Oke, jawabannya apa? Bisa. Ya, bisa. Apakah orang Kristen yang berdosa? Yang berdosa bisa masuk neraka? Ya. Apakah orang Kristen yang berdosa bisa masuk neraka? Tergantung. Jadi jawabannya tergantung. Tergantung di mana? Tergantung. Apakah dia tergantung di pohon tomat atau di pohon mangga? Maksudnya tergantung begini. Apakah dia sudah lahir baru? Kalau dia sudah lahir baru, tetap masuk surga.
tetap masuk surga, sekalipun berdosa. Tapi kalau dia belum lahir baru, ya, belum, dia pasti masuk neraka. Nah, jadi berkaitan dengan lahir baru ini, itulah yang dikatakan oleh Yohanes Calvin bahwa ketika seseorang dilahirkan baru, statusnya itu sudah diubah menjadi anak Allah. Sorry, anaknya masih kecil. Ya. Anak-anak Allah. Tetapi yang kedua, kondisinya itu masih manusia berdosa. Nah, dalam kondisi ini, sekalipun dia sudah jadi anak Allah, dia masih bisa berdosa. Tapi karena statusnya sudah anak Allah, dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia ahli waris kerajaan Allah. Iya, begitu. Tapi kalau dia belum lahir baru, ya statusnya belum anak Allah, itu yang bikin dia pasti masuk neraka. Statusnya dia itu, bukan kondisinya. Jadi sekarang tergantung apa? Apakah orang Kristen yang berdosa bisa masuk neraka? Tergantung. Tergantung apanya? Tergantung dia sudah lahir baru belum. Kalau dia sudah lahir baru, kondisinya orang berdosa, dia masih berdosa. Tapi statusnya dia sudah anak Allah. Dia sudah mendapatkan hak waris kerajaan Allah. Tapi kalau dia statusnya masih orang berdosa, kondisinya masih orang berdosa, udah jangan harap masuk surga, udah pasti masuk neraka. Sekalipun KTP-nya Kristen, dilahirkan dari keluarga Kristen, mungkin bapaknya pendeta, nggak peduli. Ya, jadi itu pertanyaannya jadi menyebar kemana-mana ya jawabannya. Ya, jadi itulah kira-kira konsep kita tentang dosa. Nah, ada satu hal yang saya perlu nasihatkan sama kalian. Bahwa kita ini sebagai orang percaya, kita bisa melakukan 3 dosa sekaligus. Ya, kita sebagai pribadi, itu kita bisa melakukan dosa 3 sekaligus. 1, dosa pribadi. Yang 2, dosa umat, ya, sebagai masyarakat Kristen. Dan yang ketiga, dosa berjemaat, dosa gereja. Kita kalau sudah masuk ke anggotaan gereja, itu kita sudah harus ikut ambil bagian tanggung jawab 3 tugas utama gereja, koinonia, marturia, diakonia. Ya, dan pada saat kita tidak melakukan, sebenarnya kita sudah melanggar perintah Tuhan. Ya. Kita tidak taat pada perintah Tuhan sebagai gereja. Ya, sebagai umat. Nah, di sini dalam konteks melakukan dosa bersama-sama. Ya, melakukan dosa bersama-sama seperti banyak kasus yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, bangsa Israel melakukan banyak dosa bersama-sama. Misalnya bersama-sama menyembah anak lembu emas, ya. Bersama-sama melakukan pemberontakan, bersama-sama ngambek dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini dan yang satu lagi, ya, itulah dosa pribadi. Jadi nasihat saya, melihat dari jenis dosa ini, maka kamu perlu berpikir bahwa kita perlu memohon ampun untuk 3 jenis dosa ini. Ya, kalau misalnya kita mau jadikan 2 bolehlah ya. Jadi dosa umat dijadikan satu dengan dosa gereja ya, dosa sebagai jemaat. Boleh, mau dijadikan satu. Mau dipisah-pisah juga boleh.
Ya, intinya kalau kita mohon ampun, jangan mohon ampun dosa pribadi aja. Bisa saja kita sebagai jemaat kita berdosa. Sebagai umat pilihan Allah, kita juga bisa berdosa. Ya. Nah, persoalannya sekarang, ya bagaimana sekarang dosa itu? Nah, dan untuk bagian dosa yang terakhir adalah bagaimana caranya agar dosa itu diampuni. Ya. Persyaratan dosa diampuni. Persyaratan dosa diampuni. Yang pertama, ya harus menyesali dulu ya. Ya, menyesalinya tentu dengan sungguh-sungguh ya. Ya, mana ada orang minta ampun sama Tuhan sambil ketawa-ketawa gitu, itu tidak sungguh-sungguh dia. Kalau orang menyesali dosa itu sampai nangis-nangis ya, sampai gulung-gulung di lantai. Kalau orang minta ampun dosa sambil ngantuk, menguap, itu saya tidak yakin dia betul-betul menyesali dosa. Ini contoh ya, contoh. Tuhan Yesus ampunilah dosa saya Tuhan. Aduh ngantuk. Tadi sampai di mana ya Tuhan? Wah itu kayaknya itu tidak jelas itu permohonan ampunnya ya. Oke, jadi ini menyesali dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, persyaratan dosa untuk bisa diampuni adalah memohon ampun. Ya, ternyata ada orang-orang yang tidak mau diampuni dosanya. Jadi persyaratan kedua adalah memohon ampun. Nah, memohon ampun ini ada tiga pemahaman. Bisa memohon ampun sendiri tanpa hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, memohon ampun dengan dibantu hamba Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya memohon ampun secara universal. Dan yang kedua, memohon ampun secara mendetail. Nah, maksudnya memohon ampun secara universal itu ya pengakuan umum dosa. Misalnya doanya gini, Tuhan Yesus, saya sudah banyak sekali melakukan dosa Tuhan. Aduh, pokoknya pikiran, perkataan saya semuanya berdosa Tuhan. Ampuni ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Itu pengakuan dosa secara universal. Tetapi ada juga pengakuan dosa secara mendetail, yaitu menyangkali dosa satu persatu. Ya. Jadi kita harus mohon ampun dosa kita. Itu kita sebutkan dosa apa? Berbohong. Berbohong kepada siapa? Apa jenis bohongnya? Kamu bilang apa sama dia? Saya menyakiti hati orang tua. Apanya yang disakiti? Kamu ngomong apa? Bilang sama Tuhan. Mohon diampuni dosa itu. Itu dosa pengakuan secara mendetail. Ya, jadi ini yang pertama A, B. Nah, yang C itu adalah persyaratan dosa diampuni. Kita harus mengampuni orang lain dulu. Terlebih dahulu. Ya, contohnya seperti doa Bapa kami.
Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus juga beberapa kali di dalam pengajarannya, ya, pengajaran Yesus mengatakan bahwa dosa itu akan diampuni kalau kita sudah mengampuni orang lain. Ya, itu tentang apa? Hutang 100 dinar dan 10.000 talenta. Ya. Itu orang yang hutangnya 100 dinar, dia berhutang 10.000 talenta. Nah, orang yang hutangnya banyak ini oleh raja dimaafkan, diampuni. Akhirnya dia tidak perlu membayar hutang. Keluar dari istana raja, dia ketemu temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar. Lalu dia katakan, kamu harus bayar hutang kamu. Kalau kamu tidak bayar hutang kamu yang 100 dinar, saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Dan betul dimasukkan ke dalam penjara. Lalu dia bilang kepada temannya itu, pokoknya kamu kalau tidak membayar hutangmu, kamu tidak keluar dari penjara. Nah, peristiwa ini terdengar oleh raja. Marahlah raja itu. Karena raja itu berpikir, menilai, orang ini saya ampuni hutangnya yang 10.000 talenta. Masakan dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang sama dia 100 dinar? Akhirnya ditangkaplah orang ini, dikembalikan semua hutangnya. Jadi dia kembali berhutang 10.000 talenta dan dia dimasukkan penjara dengan satu ancaman. Kalau dia tidak melunasi hutangnya 10.000 talenta, dia tidak akan keluar dari penjara. Nah, itulah kemudian Tuhan Yesus katakan, kalau kita mau dosa kita diampuni, maka kita harus mengampuni dosa orang lain. Ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi kalau kamu lagi jengkel dengan temanmu di asrama, ampuni dia. Maafkan dia. Ya. Kalau kamu tidak sanggup memaafkan dengan kata-kata, kamu menyanyi saja. Maafkanlah oh kasih, walau aku tak sudi menerima cintamu. Ya, intinya dimaafkanlah. Ya. Ya, kalau kamu tidak belajar mengampuni temanmu, jangan terlalu percaya diri minta ampun sama Tuhan. Kalau kamu masih mempunyai musuh, jangan terlalu percaya diri minta ampun sama Tuhan. Itu sudah pasti ditolak sama Tuhan. Permohonan minta ampun kita itu ditolak. Bukannya kita itu mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita datang doa minta ampun, Tuhan malah marah. Tuhan malah marah. Bukannya belas kasihan yang kita dapat, tapi amarah dari Tuhan yang kita dapat. Ya, itulah tentang dosa. Ada pertanyaan? Kita sudah selesai ya?